Puji Tuhan, salam sejahtera buat teman-teman semua. Ah, Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, dalam beberapa bulan ini, Tuhan kirim ke saya ada 3 pasangan ya. Sebenarnya ya, ada nanti sekitar 5 pasangan yang Tuhan kirim di tahun ini untuk saya berkati pernikahannya. Namun dari 3 pasangan yang sudah menghubungi saya itu jadi ada 6 orang ya. Ternyata ada 5 dari antara mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. 1 dari ateis, masih ateis. 1 dari masih Hindu. Dan 3 Buddhis. Wow, saya tidak memaksa mereka minta waktu untuk ketemu. Mereka ingin diberkati, tapi mereka juga sekaligus ingin mendengarkan Injil keselamatan. Lalu saya menceritakan tentang Injil. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah merasa takut dan merasa malu untuk menceritakan tentang Injil. Kenapa? Injil itu kan kabar baik. Kalau misalnya kita mau memberitakan kepada teman kita, saudara kita, kamu lulus loh, kamu diterima kerjaan loh, kamu lulus loh dari sekolah loh. Kan itu berita baik, membuat orang sukacita. Kenapa mesti takut? Lalu misalnya ada yang main lotre. Wah, kamu dapat lotre loh, 1 miliar. Wah, itu kan kabar baik. Kenapa mesti takut? Nah, Injil keselamatan itu lebih dari duit 1 miliar, 10 miliar, barang berharga apapun. Injil keselamatan itu lebih berharga dari itu. Kenapa kita mesti takut? Lalu saya ajak mereka, kita ketemu yuk. Kita mesti berdoa sama-sama. Dan saya ceritakan. Saya selalu mengawali dengan mengatakan begini. Saya memang benar pendeta Kristen, ya. Tapi cara saya berpikir, saya selalu berusaha untuk saya berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Kan saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, ya saya harus berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dan saya katakan selalu di awal dari ketika kalau saya mau beritakan kabar baik, saya selalu sampaikan ini. Dan saya mengatakan bahwa walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tapi Tuhan kita satu loh. Lalu saya suruh, ayo kita tatapan muka. Coba perhatikan. Posisi matamu dengan mataku sama enggak? Walaupun ada yang sipit juga kan, ada teman-teman yang Chinese gitu, ada yang sipit juga. Tapi kan posisi matanya sama. Posisi hidungnya, mulutnya, semuanya kan sama kan ya? Nah, artinya apa? Yang ciptakan kita tuh sama. Kalau penciptanya beda, pasti mata saya di mana, mata yang mereka di mana, kan beda-beda, telinga juga beda kan? Tapi sama. Dan kita yakini bahwa semua organ dalam tubuh kita kan juga sama kan? Nah, ini yang harus saya selalu mengawalinya dengan begitu, dengan mengatakan bahwa kita itu semua diciptakan dengan tangan Tuhan yang sama, walaupun sukunya berbeda, warna kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, tapi Tuhan yang menciptakan kita itu sama, satu. Ulangan 6 ayat 4 juga berkata, banyak orang bilang, umat Kristen kok percaya kepada 3 Tuhan? Siapa bilang? Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4 jelas, itu firman Tuhan dalam Alkitab. Tuhan itu esa, satu. Tuhan yang satu itu menciptakan kita semua. Agama apapun, mau Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, semua sama. Jadi saya bilang walaupun saya pendeta, tapi saya harus melihat seperti Tuhan melihat. Masa hamba Tuhan melihatnya berbeda dengan tuannya? Dan firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9 berkata apa? Kalau teman-teman bisa buka, saya rindu supaya teman-teman harus mengawalinya dengan ini, supaya orang tidak merasa curiga dan tidak merasa merasa canggung ketemu dengan kitab, ya. Bahwa dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9 juga berkata bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, penuh rahmat bagi semua yang dijadikannya semua. Artinya, Tuhan mengasihi umat Muslim, Tuhan mengasihi umat Kristen, Tuhan mengasihi umat Hindu, Buddha, Bali, dan agama kepercayaan apapun, Tuhan mengasihi kita semua. Emang kalau Tuhan menyinarkan mataharinya dari cakrawala, emang buat umat Kristen saja? Atau menurunkan hujan? Ya buat semua, kita boleh menikmati bersama-sama. Banjir juga, ya nikmati sama-sama, kan begitu kan Bapak Ibu Saudara. Dan saya selalu mengawalinya
dengan begitu. Beberapa tahun yang lalu waktu saya memimpin satu grup ke Israel, saya tidak diberitahu sama travel yang menyediakan fasilitas buat kami berangkat ke Israel. Ternyata ada satu keluarga Buddhis, suami istri dan 2 anak di situ. Jadi saya berpikir bahwa semuanya Kristen, dan saya memang kalau menyampaikan firman Tuhan ya harus ya menyampaikannya dengan kasih, dan mereka ikutin semua doa-doa. Jadi saya tidak curiga kalau mereka itu bukan Kristen gitu. Nah, pada saat kita makan siang di Ikan Petrus itu, lalu tour guide-nya bilang begini, Bapak Ibu, besok kita akan ke Yardenit ya, kita akan ada baptisan di Sungai Yordan di sana. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memang belum pernah dibaptis, boleh dibaptis, atau kalau memang sudah dibaptis ya, kita cuma untuk rededication aja ya, untuk bukan baptis ulang ya, supaya ditenggelamkan lah kira-kira di Sungai Yordan begitu. Lalu ada seorang Bapak datang ke saya, bilang, Pak Pendeta, kami ini keluarga Buddhis loh Pak. Oh gitu. Nah, saya bilang, aduh mohon maaf loh, saya tidak berpikir bahwa Bapak Ibu dan anak-anak masih Buddha. Nah, tapi saya selalu setiap kali khotbah saya mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua, dan di jemaat saya juga saya selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi agama lain. Kalau kita berbicara tentang keyakinan iman kita, kita harus yakin. Tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Oh, nanti kalau kamu tidak percaya, tidak jadi Kristen, nanti masuk neraka. Tidak. Bahwa kita punya keyakinan dalam Kristen, kita memahami bahwa Tuhan Yesus berjanji jalan yang pasti ke surga. Iya. Tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi agama lain. Orang kalau bertanya kepada saya, lalu kalau di luar Kristus apa Pak? Saya bilang, saya tidak tahu. Saya tidak akan pernah keluar dari mulut saya mengatakan bahwa di luar Kristus masuk neraka. Semua orang itu kan diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Semua orang itu dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya selalu memulainya dengan ini, ya. Jadi yang pertama adalah saya nggak merasa takut. Saya tidak pernah merasa takut untuk memberitakan kabar baik. Lalu karena saya tahu bahwa keluarga ini masih Buddhis, lalu saya bilang ke bapaknya, Pak, nanti sebentar kita di mobil duduk berdua ya, kita bisa ngomong-ngomong. Perjalanan kira-kira 1 jam dari tempat makan, lalu kita mau kembali ke hotel. Dan saya menceritakan, saya bilang kita berdoa dulu Pak, kita menceritakan, dan saya bilang buat beliau begini, Pak, Bapak tidak salah ikut bersama-sama dengan kami di tim ini, ya. Bapak ingin mengenal Yesus Kristus, itu tidak salah. Ya, walaupun Bapak mungkin belum percaya, tapi Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini bukan hanya untuk umat Kristen, tetapi bagi semua umat manusia. Saya mengawalinya mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Lalu saya menjelaskan buat beliau, ya, menjelaskan buat beliau bahwa karena begitu besar kasih Tuhan, maka Tuhan rela datang ke dunia. Saya mengatakan juga kepada beliau bahwa semua agama itu baik. Agama itu memang mengajarkan kebaikan. Kalau tidak mengajarkan kebaikan bukan agama. Karena agama dari kata Sanskerta, agama artinya tidak kacau. Artinya agama itu mengajarkan orang untuk hidup baik. Ya kan? Nah, jadi semua agama baik, Pak. Semua agama baik. Tetapi dalam keyakinan Kristen yang kita yakini di dalam Alkitab, bahwa semua manusia itu sudah berdosa sejak dalam kandungan, Pak. Yaitu yang kita yakini. Umat Kristen kita percaya bahwa kita sudah berdosa sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Dan upahnya adalah maut. Artinya kita sudah dihukum mati untuk masuk ke alam maut. Jadi bukan karena kita berbuat dosa lalu kita berdosa. Kita berbuat baik pun kita tetap berdosa. Itu dalam keyakinan umat Kristen. Sebab itu umat Kristen percaya bahwa perbuatan sebaik apapun tidak akan bisa mendapatkan pahala yang cukup untuk kita masuk surga. Karena Alkitab katakan bahwa semua orang sudah berdosa. Roma 3 ayat 23. Saya jelaskan pelan-pelan buat beliau bahwa kita percaya itu. Lalu saya bertanya kepada beliau, kira-kira Bapak merasa bisa sempurna nggak berbuat baik? Beliau mengatakan, ya tidak mungkin ya. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya, apakah
Pendeta Yosef bisa sempurna berbuat baik. Saya harus jujur katakan tidak bisa. Tidak bisa. Tetap ada saja. Maka Tuhan bilang kalau kita marah pada orang aja udah dosa loh sebenarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan pada beliau. Jadi saya bilang, nah, contoh, saya kasih contoh biasanya 2 contoh yang selalu saya sampaikan. Salah satu contoh yang saya katakan begini. Kalau misalnya kita bikin salah loh Pak. Kita berada di satu negara, lalu kita berbuat salah, akhirnya kita dideportasi kan? Kita dideportasi keluar dari negara itu. Biar kita sudah baik juga di negara kita, kita tidak mudah untuk bisa kembali ke negara itu. Sekalipun kita bisa beli jet, sewa pesawat pribadi sekalipun, tidak bisa. Kalau pemerintah negara itu tidak memberikan izin, karena kita sudah blacklist. Kita tidak mudah, nama kita sudah blacklist, sudah termasuk orang yang dideportasi dari negara itu. Jadi kita tidak mudah, sekalipun kita berbuat baik di sini tidak mudah. Nah, kita bisa datang kembali ke sana kalau pemerintah negara sana mengizinkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tuh sama dengan kita sudah dideportasi. Nenek moyang kita itu bikin salah di Taman Eden. Makanya kita dideportasi, dikeluarkan. Nenek moyang kita tuh dikeluarkan dari Taman Eden. Dan kita lahir di luar Taman Eden. Kita mau kembali dengan apa? Berbuat baik nggak bisa. Saya jelaskan inilah. Tapi ini ada kabar baik. Nah, saya ingin sebelum saya akan jelaskan ini, saya ingin kita membaca ini. Ayat ini saya sangat suka untuk membaca dan membuat saya tidak pernah ragu untuk pergi memberitakan Injil. Teman-teman bisa buka dalam Roma 10 ayat, saya mulai baca ayat yang ke-10 aja ya, ayat yang indah. Dan ini akan selalu memotivasi saya untuk sukacita di dalam memberitakan Injil. Oke? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, termasuk juga orang Indonesia. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jelas ya? Allah satu Tuhan bagi semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya. Nah, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Nah, ayat yang terakhir ini saya paling suka. Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara tahu ceritanya? Mohon maaf kalau saya sebutkan ini, sahabat saya terkasih sekarang, namanya Pak Kenti dan keluarga. Saudara tahu, besok di dalam bisito ini pelajaran penting juga buat kita dalam menginjil. Waktu saya memberitakan Injil buat beliau selama kira-kira 30-40 menit, dan saya di akhirnya saya bertanya, Bapak merasa saya menghakimi Bapak? Saya tidak akan paksakan, karena beliau katakan bahwa beliau sudah punya beberapa teman sekolah teologi, sudah nginjilin, tapi terkesan maksa. Lu harus percaya Yesus sekarang. Saya tidak maksa. Kabar baik itu harus diberitakan dengan sukacita. Iya kan, jangan maksa orang. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata bahwa orang itu bisa percaya bukan karena kehebatan kita menginjil. Orang itu bisa percaya karena dijamah oleh Roh Kudus. Dari awal saya sudah berdoa, Tuhan, Roh Kudus tolong jamah Pak Kenti dan keluarganya. Ya kan, sebab itu saya menyampaikannya. Dan ketika di akhir dari itu saya tanya kepada Bapak, merasa saya menghakimi Bapak? Tidak. Kita berdoa, biarlah Tuhan, saya tidak akan paksakan Bapak untuk percaya. Kita berdoa, Bapak sendiri akan merenungkannya. Saudara tahu, besoknya waktu saatnya untuk dibaptis, satu keluarga memberi diri baptis. Dan kebetulan kita belum ke Kana untuk pemberkatan nikah, dan di Kana juga akhirnya saya berkati keluarga ini bersama dengan keluarga yang lain yang rekomitmen mereka.
dengan pernikahan mereka. Dan itu semua dalam waktu cuma 30-45 menit saya menceritakan itu tanpa paksaan. Nah, saudara bertanya, gimana dengan 5 orang tadi? Semuanya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah 2 pasangan yang saya berkati. Baru beberapa hari yang lalu, saya membaptis yang Hindu. Dan nanti bulan November, mereka akan diberkati. Bapak, Ibu, Saudara, memberitakan kabar baik itu harus dengan sukacita. Satu ketika saya naik taksi, sudah cukup lama ya. Ada seorang bapak yang pakai ya gitu, mukanya agak seram gitu. Saya bilang, Pak, kita boleh nggak ngomong-ngomong? Saya coba ngomong-ngomong. Kita jangan bawa agama kita lah. Kita ngomong baik-baik. Saya sampaikan bahwa saya tahu Bapak seorang Muslim, saya seorang Kristiani, tapi kita harus percaya dong bahwa Tuhan yang menciptakan kita sama loh, Pak. Dan Tuhan mengasihi kita. Singkat cerita, dia dari mukanya seram jadi baik gitu. Akhirnya saya ceritakan tentang Injil, saya ceritakan semua dalam perjalanan. Akhirnya saya jadi ini sudah beberapa tahun yang lalu. Dan dia punya kebetulan di taksinya ada apa namanya? Ada tape ya, ada apa namanya? CD ya. CD. Dan saya bilang, boleh saya putar, karena kita sudah ngomong sekian lama, kena macet, dan akhirnya boleh kita putar lagu saya, ini lagu rohani loh Pak. Jadi saya udah ngomong banyak tentang Yesus, saya ceritakan. Dan akhirnya diputar, dan waktu turun dia bilang gini, boleh nggak CD ini buat saya? Dalam waktu hanya beberapa menit ya, 1 jam lah kira-kira kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi tidak perlu takut. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, ini kabar baik yang paling berharga bagi semua orang. Kenapa mesti takut untuk pergi memberitakan Injil? Yang pertama, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau memberitakan Injil, firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 18 berkata bahwa beritakan Injil, kesaksian itu mulai dari mana? Dari Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Jadi mulai dengan apa? Kita mendata dulu ya. Mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jangan-jangan suami kita, jangan-jangan istri kita, anak-anak kita, menantu kita yang belum percaya. Itu dulu datain. Dan mulainya begitu. Dan coba ajak coba kita lihat sama-sama. Mungkin kita ngomong dengan suami kita atau ya kekasih kita juga mungkin ya. Coba kita berpandang-pandangan. Perhatikan. Posisi mata, mulut, telinga, hidung. Jangan nyanyi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Jangan nyanyi begitu. Tapi bisa lihat bahwa semua organ tubuh kita sama. Saya selalu mulai dengan itu. Lalu perhatikan apa? Artinya apa? Artinya yang menciptakan kita itu satu, Tuhan. Lalu katakan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang satu yang menciptakan kita, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, betul? Nah, mulai begitu. Jadi kalau kita udah mulai bangun hubungan dengan baik, kita enak bicara. Dalam kami dulu di sekolah teologi juga ada materi tentang bagaimana penginjilan. Yang pertama itu jangan tiba-tiba langsung on the spot kita beritakan Injil. Bangun dulu hubungan. Saya kurang setuju tiba-tiba orang di jalan teriak-teriak gitu. Orang nggak ngerti. Bangun hubungan dengan baik, pertemanan dengan baik. Kalau kita, makanya saya bilang, kenapa firman Tuhan katakan, mulai dulu dari Yerusalem. Orang-orang yang kita kenal dulu. Karena kalau kita mulai orang-orang kita kenal ketika kita memberitakan Injil dengan baik, dia bisa menceritakan lagi kepada teman-teman, akhirnya jadi banyak. Nah, saya percaya kalau pola ini yang kita lakukan, maka dalam waktu singkat ada begitu banyak orang di bangsa ini menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Dan jangan maksa orang. Seperti teman saya, sahabat saya Pak Kenti dan keluarga itu. Mereka merasa dipaksa. Jangan maksa. Ya. Orang bisa percaya Yesus itu bukan karena kuat dan gagah kita pintar ngomong. Tidak begitu. Roh Kudus yang menjamah. Ya, jadi itu yang saya ingin sampaikan, bahwa bangun dulu ya hubungan baik, lalu bicara dari hati ke hati. Setelah itu jangan paksa, ayo sekarang terima Yesus, saya doa. Jangan begitu. Berikan waktu untuk orang berpikir. Ceritakan aja tentang kabar baik. Sungguh indah kita menceritakan kabar baik. Saya tidak pernah maksa. Tapi saudara tahu, 5 orang yang dalam beberapa bulan ini, saya nggak maksa. 5-5-nya terima Yesus. Dan saya hitung-hitung sudah ya hampir selama 15-17 tahun, hampir 300 orang yang saya sudah baptis selama ini, dan juga penyerahan anak. Ya saya serahkan aja. Dan saya nggak pernah maksa.
Saya ceritakan saya pernah khotbah di video call. Saya ceritakan tentang kasih Tuhan. Dan banyak akhirnya yang, Pak, saya mau dibaptis, saya mau terima Yesus. Ya, jangan maksa. Kalau sesuatu yang kita maksa tuh orang jadi curiga sama kita. Kenapa sih mesti maksa? Jadi beritakan Injil dengan kasih. Ceritakan Injil dan berdoa. Biarlah Tuhan berkarya. Ya. Saya percaya kalau ini yang kita lakukan, maka kita tidak takut, tidak malu untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana nggak baik? Kabar sangat baik. Kenapa? Karena kita yang seharusnya dihukum mati, Tuhan Yesus sudah mati ganti kita. Kita seharusnya terkutuk, Tuhan Yesus sudah mengandung kutuk ganti kita. Kita yang berada dalam cengkraman iblis, Tuhan sudah bebaskan kita dari cengkraman iblis dan masukin kita dalam warga kerajaan surga. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Contoh, kalau kita datang menolong orang nih, orang lagi susah, perlu uang untuk bisnis, lalu kita ada uang kira-kira 100 juta kira-kira. Kita datang, Pak, boleh saya bantu? Ini ada sedikit berkat buat Bapak, siapa tahu bisa bantu sama Bapak. Oh, nggak mau. Ya sudah. Kan tujuannya kita kan ini menolong. Kan bukan, kecuali kita datang untuk meminjam uang. Kita minta tolong. Kita kan datang untuk menolong. Nah, perbuatan baik itu, kabar baik itu lebih daripada bantuan sekedar materi. Jadi kenapa kita mesti takut? Yang penting adalah jaga hati kita. Kalau dari hati kita rindu untuk memberitakan kabar baik, kabarkan dengan penuh sukacita. Orang terima, mungkin besok saya dalam cuma beberapa jam ketemu dan mau terima Yesus, 5 orang ini saya cuma bicara dalam waktu cuma 1 jam, dan saya bertanya, saya tanya dulu, apa bisa mengerti tentang apa yang saya sampaikan? Bisa mengerti? Mau terima Yesus? Percaya? Saya tanya. Kalau dia tidak dijamah oleh Roh Kudus, tidak mungkin. Dalam cuma 2-3 bulan, 5 orang bisa terima Yesus. Ya, dan banyak. Saya percaya kalau misalnya kita lakukan itu dengan kasih, dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa pamrih, orang akan menerima dengan hati yang lapang. Apalagi orang melihat wajah kita sukacita. Ini orang memberitakannya dengan penuh sukacita. Orang melihat gitu. Kalau rada-rada maksa gitu. Nah, dan yang penting adalah bagaimana hidup kita. Kalau kita beritakan tentang kabar baik, maka hidup kita juga baik. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan ingin memperdamaikan kita, tapi hidup kita sendiri nggak damai dengan istri, nggak damai dengan keluarga, nggak damai dengan teman-teman, saudara, bagaimana kita mau memberitakan kabar baik? Jadi kita juga harus benahi hidup kita. Beritakan kabar baik bukan saja sekedar berita, tetapi juga yang penting bagaimana hidup kita. Ya, Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pergilah dan beritakan kabar baik dengan kasih, dengan sukacita. Ingat, jangan maksa orang. Ya, beritakan aja, ceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu baik. Kalau di akhir dari pemberitaan itu, kita berdoa. Jangan maksa. Ayo, sebutkan. Saya mau menerima. Jangan begitu. Saya kadang-kadang lihat KKR rada maksa orang. Nggak boleh. Ya, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Kasih waktu, kita sudah sampaikan. Mereka bahwa inilah kabar baik yang sudah kita sampaikan. Saya sampaikan. Renungkan. Saya tidak akan paksakan. Tapi kalau misalnya Tuhan menjamah, silahkan hubungi dan kita boleh bertemu lagi. Ya. Pergi dan beritakan kabar baik dengan kasih, sukacita, tanpa pamrih, tanpa beban, dan tanpa paksaan. Dan ingat, Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Selamat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.